Shalom anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita mau mendalami materi tentang membangun relasi dengan Yesus. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan atas segala berkat karunia yang boleh kami rasakan. Tuhan, kami akan mendalami materi tentang membangun relasi dengan Tuhan Yesus, dan Engkau berkati kami dari awal hingga pertengahan hingga akhir pelajaran ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi ini yaitu peserta didik mampu memahami berbagai aktivitas untuk menjalin relasi dengan Yesus sehingga mereka dapat mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengenal bentuk relasi yang dekat dengan sesama. Yang pertama, seseorang dikatakan memiliki relasi yang dekat dengan orang lain ketika dia sangat mengenal orang tersebut dan dapat mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yang kedua, relasi yang dekat dengan orang lain dapat terbangun dengan saling berkomunikasi dan berkenalan satu sama lain. Ketiga, selain komunikasi, relasi tersebut perlu dibangun juga melalui sikap saling percaya, saling mendukung, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita mendalami kedekatan relasi para murid bersama Yesus. Dalam Injil Matius bab 4 ayat 28 ayat 18 sampai 22 yang mengisahkan tentang Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka dipanggil oleh Yesus untuk mengikuti Yesus. Kemudian kitab suci Ibrani yaitu bab 10 ayat 22 sampai 25. Nanti kalian bisa membacanya di situ. Kita mencoba mendalami bacaan kitab suci dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut kalian mengapa Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus langsung berjalan ketika diajak untuk mengikuti Yesus? Yang kedua, menurut kalian hal-hal apa saja yang sebaiknya kita miliki untuk menjalin relasi yang dekat dengan Yesus berdasarkan Ibrani bab 10 ayat 22 sampai 25. Yang ketiga, dalam menjalin relasi yang dekat dengan Yesus diperlukan komunikasi yang intensif. Rumuskan aktivitas yang dapat dilakukan untuk menjalin komunikasi dengan Tuhan. Murid-murid Yesus seperti Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus tanpa banyak alasan langsung berjalan ketika diajak untuk mengikuti Yesus. Hal ini memperlihatkan bahwa mereka memiliki kepercayaan yang luar biasa kepada Yesus. Dalam Ibrani bab 10 ayat 22 sampai 25, kita bisa melihat hal-hal yang semestinya kita miliki agar dapat menjalin relasi yang erat dengan Yesus. Hal ini harus kita miliki, di antaranya yang pertama, hati nurani atau hati tulus dengan iman yang teguh. Yang kedua, teguh dalam pengharapan, dan yang ketiga, saling memperhatikan, mendorong dalam kasih. Komunikasi dengan Yesus dapat kita lakukan melalui beberapa cara, yang diantaranya yaitu melalui doa, baca kitab suci, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menjalin relasi dan kedekatan dengan Yesus melalui relasi yang harmonis dengan sesama tanpa membedakan suku, agama, golongan, dan latar belakang lainnya. Sikap toleran dengan semua orang juga merupakan salah satu sikap yang menunjukkan perilaku membangun relasi dengan Yesus melalui sesama. Baik, anak-anak, ini saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sebelum kita tutup, kita doa dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang penuh kasih, kembali kami bersyukur kepadamu melalui kegiatan belajar hari ini.
Engkau menyadarkan kami bahwa komunikasi amatlah penting dalam berelasi dengan siapapun, apalagi dalam relasi denganmu. Bantulah kami, ya Yesus, agar kami dapat dengan setia membangun komunikasi denganmu melalui doa, membaca kitab suci, dan melaksanakan firman-Mu di tengah masyarakat. Demi kemuliaan-Mu ya Yesus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.